Acara selanjutnya adalah diskusi. Di sini kita diskusi tentang sketsa. Di sebelah saya ini tadi yang berpameran Mas Zamrud Sekian Negara. Kemudian di sebelahnya adalah Mas Rudi Murdok dan Mas Adin. Nanti biar memperkenalkan dirinya sendiri-sendiri nih. Ya pokoknya dipaksa. Mas Adin biasa dipanggil Adin, Wah Adin. Ini Andin soalnya main Ikatan Cinta. Itu Mas Manang itu penggemar Ikatan Cinta yang sudah terlewatkan. Sebentar Mas, kali ini kita akan berbicara sketsa di Indonesia dan di luar. Kebetulan Mas Zamrud ini kenapa kok sketsanya di Semarang dari Jakarta. Mungkin nanti juga ada rencana-rencana lagi sketsa di beberapa kota di Indonesia. Kemudian kalau Mas Rudi ini, aku gini udah Mas. Biasanya apa? Biasanya bro. Biasanya dek. Ayo dek. Kayak begini. Rudi Murdok, saya biasa manggilnya bro ini. Dia beberapa kali berpameran di luar, bahkan mereka kenalannya di luar. Saya juga heran, kenapa nggak di dalam? Nanti kita pengen tahu. Kalau Mas Adin ini, Mas Adin adalah ketua ekonomi. Jadi tugasmu punya dan sketsa-sketsa ini payung. Setuju ya teman-teman ya. Masa kalau kayak terus kena payung. Bagaimana? Kita mulai saja perkenalan dulu. Monggo Mas Adin, mulai dari Mas Adin. Perkenalan sih toh. Itu banyak yang dari luar kota. Ini dari Jakarta loh. Ini pindah Semarang mau bergabung. Juga teman-teman dari Galnas. Ini juga dari Jakarta Lloyd. Monggo, Adin. Ya, terima kasih waktunya. Saya suruh kenalan. Ya, saya Adin. Sering dipanggil Adin dalam beberapa tahun terakhir kan. Orang itu tadi ada sensor Adin. Ya kalau aktivitas sehari-hari memang saya mengelola sebuah kolektif seni namanya kolektif Histeria, terus terlibat di beberapa proyek di Semarang, nama Zamrud dulu di mati banget ya di New Zealand. Gue kan mati, itu mati kafe. Dan saya nggak tahu malam ini nanti akan bahas apa, tapi kata Mas Zamrud, ya kamu nanti cerita soal bagaimana persepsi tentang Semarang dari apa yang sudah dilakukan. Karena Mas Zamrud nanti akan banyak cerita soal mengapa beliau memilih Semarang gitu kan. Nah, mungkin nanti saya akan banyak melengkapi atau menambahi dari pengalaman saya di Semarang selama beberapa belas tahun terakhir ini. Dan saya juga banyak belajar dari Mas Rudi belakangan mainan nama diaktifasi lagi namanya Semarang Creative Consortium gitu. Ya itu platform yang diinisiasi dari tahun 2017. Nah hiatus selama 2-3 tahun. Terus karena habis pandemi terus jualan mana kita hidupkan lagi gitu. Itu kayaknya cocok dengan spirit Semarang yang kita sering menyaksikan teman-teman yang lebih senior atau junior saya yang aktif dalam kurun waktu 2-4 tahun, 5 tahun terakhir itu kencang banget. Terus tiba-tiba dia hilang sama sekali sampai 10 tahun, 15 tahun gitu. Terus tiba-tiba dia muncul lagi selama. Jadi hiatus di Semarang itu biasa saja. Itu bagian dari laku kebudayaan dan kesenian di kota Semarang. Monggo Mas Bro Rudi. Aku ini sopo? Ada kata-kata Pasal ini apa? Terus sopo itu kan ini sombong-sombongan kabeh. Aku kasih kesempatan untuk
kok sombong semuanya kan? Ya saya Rudi, tapi teman-teman saya biasa manggil saya sayang. Jadi ya beginilah saya. Banyak yang bilang saya katanya seniman. Kebetulan KTP saya pekerjaan di seniman. Terus saya sih hanya mencoba bertahan hidup di Semarang dengan bekerja, bermain-main dengan seni. Ya, gitu lah paling. Kan perkenalan ya, sudah cukup ya. Aku cerita Mas. Umur 28. Apa ini? Status. Monggo Mas Zamrud tadi sudah pernah mau lagi Kenalannya panjang ya. Saya sekali kenalan diri sendiri, kenalin teman diri saya. Saya ingin aja Mas Zamrud bercerita masalah kegiatannya, kenapa mulai sketsa, kenapa terus sampai sekarang masih eksis di sketsa dan bahkan membentuk kami sketsa dan aneh pertanyaannya. Kan pengen ngerti. Oke. Ya. Jadi terima kasih Mbak Ratna. Ini karena bikin saya sebenarnya juga orang-orang sombong gitu. Ya. Tadinya nggak terkenal, begitu saya kenal dari terkenal. Sebetulnya semua seniman itu sombong, seni pameran kok Mas. Pamer itu pamer. Iya. Besok ada ria karya. Terima kasih. Sebenarnya semua sih tidak serba kebetulan karena jelas dirancang. Kenapa saya menulis sketsa tanpa sadari? Saya pun kita pun berapa ya? 2013 saya tidak nyeket loh sama Mas Rudi sama Mas Lutfi di Lituania. Kan asem banget nih di Indonesia kan nyeket, luar negeri nyeket loh. Dan sketsa HP, hasilnya lah. Iya, kita masih disimpan. Dan sketsa itu dipilih saat itu menjadi pilihan cara untuk ngalirin energi. Ketika rapat pun snack box snack itu pasti jadi gambar sama saya. Tempatnya kayak oret-oret bahasa oret-oret ya, oret-oret itu. Kalau dulu korbannya adalah waktu saya SMA, meja. Dan saya sempat dihukum setengah hari ngamplas meja. Itu gara-gara saya oret-oret meja. Yang kata orang-orang bagus, atau kata guru BP dan wali kelas itu rusak. Ini pelajaran buat saya. Dan saat itu bukan kritis. Saya itu bagian dari cara berpikir kritis saya. Dari sekolah SMA itu saat semua orang setiap ulang tahun SMA itu lomba tumpeng, saya protes. Yang itu satu sekolah ngetok itu. Kalau tumpeng itu nggak ada yang makan, mubazir dibuang. Paling dibagi sama tuang beca. Iya kalau belum makan. Kalau udah makan kan mubazir. Konsepnya konsep mubazir. Karena uang itu diambil dari uang anak-anak sekelas patungan untuk bikin tumpeng. Kenapa nggak dibuat yang lain? Menghias kelas tapi jangan yang lebay. Menghias pakai pita kan kita nggak ulang tahun gitu loh. Kalau menghias pakai balon di kelas saya jadul banget. Waktu itu saya sebel banget. Otaknya saya sebenarnya nggak ngerti itu. Kenapa di zaman itu kok langkahnya seperti itu? Agak orek ya. Dan dianggap percepatan yang nggak wajar. Ini anak SMA tapi kok mikirnya nggak kayak anak SMA saat itu. Dan saya protes. Oke, ruang diubah. Biasanya itu bukan elemen-elemen yang lain, karya seni. Karena saya kebetulan lihat, ketika kita senang ya. Kakak itu senang lihat kakak saya berisi juga. Asik kok kalau ruangan diisi karya seni. Saya gambar di rumah ada sekitar 8-10 gambar. Saya borong saya pinjamkan ke ruang kelas. Satu-satunya kelas yang berbeda saat itu adalah kelas saya, kelas 22, kelas 2 SMA, kelas 22, 21, 22, saya 22. Diisi ruang kelas itu dengan gambar saya. Terjadi perubahan. Oh ternyata bisa ya ruang kelas diisi orang kan gitu. Jadi nggak hanya diisi waktu itu kok ulang tahun dia kita di Selamdir itu bahasanya di SLRK gitu. Tidak hanya gambar pahlawan nasional. Ya, ada gambar saya di sana. Kan rasanya waktu itu presidennya masih Soeharto. Dan Soeharto ada karya saya. Nah ini positif berlanjut karya itu
lanjutannya adalah proses studi, kemudian lanjut seharian saya kayak peraturan tadi masih terus berlanjut. Sebuah status PNS sekarang namanya ASN juga di belakang ASN ya, aparatur sipil negara. Itu kalau stempel itu nggak benar dibaca jelek loh sama orang. Mau kita kerja benar aja dicela kok. ASN loh, PNS, PNS ya. Kerja benar itu biasa, tapi salah dicela. Nah ini supaya kita itu, kalau prinsip saya sama teman-teman itu, kami tidak diganas. Capek yang tertingginya adalah ketika lembaga yang tempat kerja kita itu menjadi milik bersama, selesai. Jadi rumah bersama, ketika ada problem yang menyelesaikan bukan kita, semuanya mereka jawab. Tengok di Google ada pertanyaan di ganas buka jam berapa, tutup jam berapa. Kalau yang jawab masih adminnya, berarti bukan milik umat. Ya, milik admin dong lembaga itu. Tapi kalau jawab ada kemudian followernya, ada apa orang awak big ya, menjawab bukan jam segini itu berarti itu tandanya indikasinya bahwa kita milik bersama. Nah, sketsa dibangun di Garnas adalah rasa tanggung jawab kami pasca kunjungan pameran. Dari saat itu saya masih menjabat di segi pameran dan edukasi, membawahi 5 bidang: pameran, edukasi, publikasi, dokumentasi, dan kerjasama. 5 bidang di bawah saya. Saat itu agak aneh, orang datang ke ruang pamer, katanya kan selfie ya, sampai 2014 sampai 2017 terasa banget. Ruang pamer targetnya adalah selfie di depan karya. Nah kita olahnya dan Mbak Rizky, partner saya itu sudah 12 tahun berpartner. Beliau desainernya Ganas, sekarang jadi promosi museum ya Mbak ya. Promosi museum di tangan Mbak Rizky, promosi Ganas. Nah prosesnya itu kalau cuma sekedar foto depan karya, kayaknya enggak. Awalnya narik pengunjung, enggak, orang nggak ada kenal Ganas dulu. Turun Gambir masih nanya orang stasiun, Pak Ganas di mana? Nggak ada yang tahu. Depan Gambir loh. Masuk dia aja tahu karena mau diberangkatkan dulu. Itu. Jadi proses tanggalnya sampai di mana kalau semuanya selfie. Oke, kita jelas sebanyak-banyaknya orang kenal Ganas, kita masuk perangkat berikutnya. Perangkat berikutnya yang kami bangun adalah mengenal karya seni yang di belakang kita. Kita sekarang ditanya, karya siapa di belakangmu? Kan nggak bisa disebut itu kan sebuah hal yang tabu ya. Pensi bahasa Inggrisnya. Pensi itu nggak bisa sama gitu. Ada petak-petak ya? Intinya aman ya. Saya agak kalau mau dengar petasan. Jadi tanggung jawab itu lanjut dengan membuat perangkat berikutnya adalah siapa karya siapa di belakang tentang apa. Kita tanya lewat medsos. Nah itu menjadi virus. Lanjut buat karya setelah banyak tambahannya. Yang kita lakukan adalah pasca mengapresiasi ruang pamer. Ngapain ini pengunjung? Beri ruang kreatif. Nah saat itu pilihan yang paling simpel adalah sketsa. Karena kami memulai dengan barang-barang yang tidak terpakai di Ganas. Kertas bekas, spidol yang terpakai, pensil cetak, kita kumpulin kemudian dulu. Sampai berapa tumpuk, berapa ikat. Kalau orang habis rapat di kalau di hotel kan pensil dibuang-buang ya. Kita ambil, kumpulin jadi aset. Kita masuk mereka ke dalam ruang. Kami meminta salah satu tempat yang saat itu di depan, tetapi jadi gudang. Yang bahasa kritisnya tadi itu kalau gudang nggak dibersihin saya bakar. Kenapa itu buka? Bahasa candaan gitu direspon baik sama teman-teman. Oke, kami bersihkan, sehari bersih. Kami punya cat sisa. Awalnya memang betul-betul cat sisa real, cat sisa. Punya cat warna apa? Jadi di awal itu bukan cat beli yang harus beli bagus. Cat sisa kita tempel-tempel dan jadi bagus. Karena keterlibatan merasa memiliki bersama teman-teman di Ganas. Jadi kita ada batasan. Oke, 2017 waktu itu salah satu kepalanya masih Pak Bagus Andre. Saya diminta ruangan
Untuk mengapa harus sketsa, saya jelaskan. Sketsa cara paling gampang. Kemudian kita akan memulai. Saya merasa ada banyak cukup komunitas satu, tapi belum meledak. Ganas punya tanggung jawab lebih, Pak. Kenapa? Ganas ditugaskan negara untuk mengatasi masalah yang begini dengan sketsa. Nggak ada duitnya, Pak, tapi jalan. Sampai akhirnya menunjukkan bahwa sketsa itu bagian dari program Ganas dan diberi ruang untuk anggaran dalam bentuk pameran besar 3 kali berturut-turut. Pameran pertama hasil workshop, kemudian hasil rekreasi teris, dan terakhir pameran sketsa proyek urban. Dalam tulisan Mas Daniel Nugraha di tesisnya, sketsa proyek urban ternyata adalah pameran sketsa terbesar di dunia sampai hari ini. Itu melibatkan hampir seluruh elemen sketser dan komunitas di Indonesia menjadi bagian dari festival sketsa Korea urban. 13 komunitas, dan tiap minggu selalu ada di tiap titik acara sebagai peserta festival yang ada di Jakarta. Di Ambon ada Mas Embong dan teman-teman, kemudian di seluruh tempat hidup dan dimasukkan ke dalam istilah menghidupkan itu. Dan lagi-lagi sketsa menjadi pilihan. Saya sampaikan dan nyatakan hormat saya kepada SSB Semarang Sketch Walk. Kami mengundang salah satu komunitas yang hadir di Jakarta adalah SSB, karena menurut pemerintahan kami saat itu SSB itu punya bakat iya, kemudian kans atau peluang yang jauh lebih besar daripada hari itu. Karena SSB salah satu komunitas yang saya baca paling guyup, mudah-mudahan awet nih. Paling guyup. SSB jangan bercerai-berai, karena SSB itu adalah percontohan. Ini berarti. Pertama saat itu makanya kami undang salah satunya adalah SSB datang ke Jakarta. Kalau Bogor Sketser ada Kang Duki itu, ada TET dan gabung dengan Sketsa Ganas. Kemudian ada Sketchwalker, Artian, Indonesia Sketcher, Urban Sketcher, kemudian ada lagi Desktop Sketcher, semuanya masuk. Sampai kami di pameran itu mampu menghadirkan karya-karya sketsa Maestro Sujoyono dan lain-lain yang belum pernah dipamerkan dan tidak bisa keluar. Jadi cara yang kami sampaikan satu, pertama, ini bukan acaranya Ganas, ini adalah acara kita semua. Itu bahasa yang harus saya sampaikan kepada semuanya. Karena sketsa bukan tanggung jawabnya Ganas, tapi tanggung jawab kita semua. Ganas itu cuma apa? Cuma ketempatan dan cuma jadi alat untuk melaju. Tapi sketsa milik kita. Menurut saya ada lebih milik umat gitu. Itu akhirnya komunitas kita hadirkan, dan konsepnya adalah Lebaran Sketsa. Semua merayakan sketsa Indonesia. Satu Mbak itu Mbak. Kalau saya nulis ke Semarang, ceritanya agak melo. Boleh panjang lagi nih. Boleh. Ada alasan. Ini lanjut dari jawaban pertama. Yang pertama, memang saya di Semarang ada satu yang tidak bisa ditawar, adalah apresiasi saya terhadap lanjutan Semarang. SSB, saya nggak tahu. Ini mudah-mudahan doa terbaik saya malam ini. SSB itu terus baik, membaik, terus melaju, dan aspek yang lain bisa berkembang. Ini SSB. Jadi percontohan loh, hati-hati. Amanah. Amanah perjuangan. Itu satu. Yang kedua, saya tadi bercerita sama Mas Doni. Mas Doni ada nggak? Mas Doni. Di luar Semarang itu ada ruang wacana yang lumayan menggelitik sebenarnya. Kalau ngomongin tentang sketsa itu ada 3 titik. Ada tempat Tenjel ya. Tenjel itu 3 titik itu. Ini boleh dikatakan tidak, tetapi orang luar Semarang menyatakan iya. Jadi nggak usah ngeyel gitu. Yang pertama adalah SSB, ngomongin skate, SSB. Yang kedua Kota Lama, yang ketiga Tanduk Art Space. Ini mau dieyelin ya terserah, tapi mau Semarang ngomong begitu.
Dan 3 titik ini saya tidak bisa nolak ketika ada komunikasi sama Mbak Ratna, pernah ditanduk, wah ini benar 3 titik harus kena. Saya harus kembali ke Semarang, saya minta kembali karena ditanya jawaban yang ketiga. Hanya harus kembali ke Semarang. Kan aneh, bahasa saya kembali ke Semarang, berarti sebelumnya saya ada di Semarang, bro. Iya kan? Ya, itu saya harus kembali ke Semarang setelah ada 3 titik itu. Kalau diibaratkan tanduk adspes, ya sorry, saya mulai dari SSW sebagai pelakunya, maka Semarang adalah lokusnya, areanya, jangkauannya, dan rumah berikutnya, rumah bersama ada di tanduk adspes. Ini yang terbaca di luar Semarang. Saya seperti orang luar Semarang. Jadi 1, 2, 3. Makanya tadi ketika sambutan, Mas Doni menyatakan ini ruang sederhana. Salah Mas Doni. Ini bukan ruang sederhana. Ruang kecil iya, tapi ruang yang istimewa. Tanpa space. Ini jawaban yang kedua. Yang ketiga, saya kembali ke Semarang. Kenapa? Karena saya ada hutang janji. Karena Semarang, kalau saya ceritanya agak merinding karena masa lalu saya dan keluarga. Singkatnya, Semarang adalah kota yang membuat keluarga kami menjadi benar kembali. Karena bapak dan keluarga saya ya, anaknya, kami waktu itu 10 bersaudara, akhirnya 12 bersaudara. Jadi kalau tim sepak bola cadangannya 1, 12 bersaudara. Itu punya hutang janji dengan Semarang karena ketika bapak yang tadinya guru seni rupa yang ada di Kebumen, karena salah satu cerita lalunya adalah bapakku terlalu polos, tidak mau diajak korupsi, ditendang jauh, disingkirkan di sebuah kecamatan kecil, ketemu dengan auditor atau pemeriksa dari pusat, dari waktu itu masih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ketemu salah satu sampelnya adalah di sekolah bapak saya. Ketemu seorang yang mengenal bapak. Loh, kamu kan orang alumnus asri loh, Akademi Seni Rupa Indonesia. Iya Pak, kenapa ada di sini? Cerita bapak saya. Dalam seminggu bapak saya dipindahkan ke provinsi, ke Semarang. Karena provinsi butuh tenaga yang bapak miliki. Dalam kondisi yang terpuruk seperti itu, kami bangkit dengan bapak dipindah ke Semarang. Tahun 485. Aku belum lahir. Saat itu saya sudah tua. Jadi merasakan getirnya. Kami mengalami kondisi ekonomi yang sangat prihatin gitu ya. Tapi ketika bapak yang saya jadikan novel masuk dalam SBM tentang cerita bapak saya, memulai kehidupan di Semarang sangat tidak di luar perkiraan kami. Bapak ternyata setelah diketahui, kakak saya mengetahui bapak saya selama kerja dari PNS di Semarang di edankan Jalan Pemuda kalau nggak salah kantornya dulu. Saya pernah ke sana, diajak ke sana 2 kali di ruang kantor bapak. Bapak itu tidurnya di masjid agung. Hanya apa? Hanya ingin uang kosnya dikirim pulang kampung saat itu. Jadi bapak mengabdikan diri menjadi marbot masjid. Setiap pulang kerja menyiapkan untuk sholat asar sampai maghrib supaya bisa tidur di teras. Itu yang terjadi. Jadi kalau cerita saya panjang dan saya punya hutang janji. Minggu depan insya Allah ibu saya akan datang ke ruang ini dan saya tebak ibu saya melihat ini pasti nangis. Karena ini cerita masa lalu bapak yang diusung kembali. Semarang punya jasa besar untuk keluarga kami. Saya kenal Mas Arif di rumah, cerita satu alumnus dengan kakak saya STM Pembangunan Semarang. STM Pembangunan keren karena kakak saya salah satu orang yang menuntaskan keluarga adalah alumnus STM Pembangunan. Agak sering. Saya agak emosional sekali cerita ini karena betul. Saya boleh mendapatkan rasa dulu ya. Iya, Atau mau ke Mas Agung dulu? Reunian. Ya, ini ada sahabat saya, teman saya Mas Kempo. Terima kasih Mas Kempo sudah lalu di sini. dari Semarang juga. Beliau
Mas Kempo juru kisah di dongeng nasional dan trainer juga. Sampun nih, dulu. Aku nggak inframe mas. Masuk tuh ya, tapi Siti. Nah, Siti 3/4. Nah, Mbak nasional internasional. Oh jadi mas Agat menurut saya. Terima kasih. Itu salah satu alasan kenapa saya menyebut kembali ke Semarang. Jadi emosional sekali. Nikah itu hidup kami sekeluarga 10 anak dari seorang PNS guru. Korupsi kapur ya nggak bisa gitu kan. Papan tulis yang itu dibawa pulang. Jadi ya berbakti betul bapak saya itu. Tapi hanya karena kepolosannya, karena komitmennya, jalan hidup sulit, tapi akhirnya mentas setelah orang tahu betapa keahlian seni rupa, keahlian tentang seni budaya itu menjadi penting. Itu cerita di balik layar. Mudah-mudahan ingetin saya dan persis sekali kondisi bapak itu sama dengan saya saat jabatan yang dijabat sama. Jadi ketika sebelum bapak meninggal itu selalu berpesan, bapak saya menjelang meninggal, saya sedang ada di Washington sama Mbak Rizky mana? Ada di Washington, kemudian pulang dan saya menangi bapak saya meninggal itu dalam kondisi membuka pintu ruangan rumah sakit, nunggu meninggal. Jadi ya, terus itu cerita kenapa saya harus kembali ke Semarang melanjutkan bahwa Semarang adalah kota atau tempat atau ruang atau keluarga yang sangat memberi arti bagi kami semuanya. Terima kasih. Kisah Mas Jabrut sungguh menggerakkan ya Mas ya, sehingga ini yang latar belakangi semangatnya kenapa harus di Semarang. Dan 3 poin tadi yang dibilang Mas Jabrut itu 3 apa namanya tadi price itu yang besok kita yang ke pengalamannya ya, tentunya. 2 sisi sudah di sini, nanti triangle SSC juga ke sana. Materson juga tadi sudah menceritakan tentang Semarang Skateboard. Ya, amin, doanya semoga kita tetap solid, tetap maju dan sketsa tetap sopan tetap terus ya. Bisa bawa sopan sendiri. Mas Rudi Murdong ini juga Semarang Skateboard Mas. Dia juga di Semarang itu ada 2. Maksud saya yang saya itu
Urban Sketcher Semarang itu di Indonesia founder ya, namanya apa itu? Kontributornya adalah Rudi Murdok, Rudi Hartanto tadi yang pakai sorban dan Patah Sehono yang sekarang sedang gemeter untuk live ya. Kita doakan baik-baik. Gemeter live, pernah live. Mas Gun. Dan enggak, 3 saja kontributornya yang tertulis di sana. Dulu awalnya Rudi Hartanto. Itu tahun berapa saya lupa, tapi keasikan nyekat sendiri dan diupload gitu. Jadi sebelumnya jauh tahun 2000 berapa ya? Awal tahun 2000 Awal tahun 2000 itu sudah mulai nyekat. Berarti umur molasan ya Mas Rudi ya? Rambutnya karena sudah gondrong. Gondrong dari lahir ya. Dan dia punya pengalaman juga menjadi mentor di luar. Kita pengen tahu ceritanya nih. Ini tadi Mas Zamrud kan menggiatkan yang di dalam nih. Bagaimana di Indonesia beliaunya mau nanti Semarang mau kemana lagi? Nanti kabar-kabar Mas kita bisa support juga support Ponorogo. Nah, dan kita juga nggak sabar nunggu lagi lebaran sketsanya itu kapan. Ini pandemi 2 tahun ini memang kegiatan akbar semua tertunda, bahkan sebelumnya kita mau ada Asialing di Bandung juga nggak jadi. Silakan bro. Aku cerita. Ya gue cerita gue tahu nih di cewek ayu dipanggil sayang. Iya sekali. Dia pernah itu loh. Nyekat itu bisa dijual loh, biarnya loh nyambung hidup loh ya. Itu bisa jadi inspirasi lah. Jadi saya ketemu Mas Zamrud awal itu tahun 2013 ketika saya ngurus keberangkatan kami di International Art Fest di Lituania. Kebetulan kami bertiga dibantu oleh Galnas dan terutama Mas Zamrud yang mempertemukan kami dengan Pak Andri waktu itu. Kita diskusi panjang lebar meskipun akhirnya kita berangkat dan Mas Zamrud menyusul bersama hari berikutnya. Tapi bahwa tahun 2013 itu saya sudah mulai bikin sketsa. Mulai dari perjalanan di Bangkok, terus di Jerman sampai ke Lituania. Karena saya sudah terbiasa bikin sketsa. Waktu itu HP masih jadul, jadi saya lebih menyukai menggambar tempat-tempat yang menurut saya berkesan. Dan itu kamera itu tidak bisa merekam itu menurut saya. Mas Zamrud udah mulai tertarik meskipun gambarnya belum sebagus sekarang. Dulu Mas Zamrud masih kecil ya katanya. Iya masih kecil. Ya lalu terus ya begitulah ya, sketsa saya juga bagus sebetulnya, tapi bahwa keinginan untuk menggambarkan, bukan hanya menggambarkan kalau saya bukan hanya menggambarkan lokasi, tapi saya lebih perasaan saya di situ. Jadi saya biasanya ada semacam teks-teks atau narasi yang saya dapatkan di situ. Terus waktu itu saya masih belum tergabung sama BSK dan SSW pada waktu itu, karena SSW sudah belum ada. Akhirnya SSW terbentuk tahun 2016-15 sebelum acara internasional Semarang Sketch World. Di ISSW itu sangat penting sekali buat saya, karena di ISSW itu saya banyak belajar dengan teman-teman
teman-teman yang lebih senior, ada Mas Tanto, Mas Gun, dan lain-lain. Tahun 2017 kebetulan karena setelah tahun 2013 saya sering bolak-balik ke Eropa, saya mempergunakan sketsa untuk menyambung hidup. Jadi karena biasanya saya dapat sponsor itu nilainya kecil, padahal saya pengennya di sana berlama-lama. Jadi saya harus memutar otak untuk bagaimana cara saya bisa menyambung hidup di sana. Akhirnya saya ngamen sketsa di Eropa. Rata-rata kalau saya ke Eropa itu saya hampir selalu tidak beruang, karena uang hanya untuk istri saya dan anak-anak. Jadi cuma punya tiket uang pergi. Sampai di sana saya hanya mempergunakan bakat atau kemampuan yang saya bisa. Biasanya saya mau di Indonesia itu saya sudah menyiapkan potongan kertas ukuran kartu pos yang sudah saya stempel di postcard. Terus sesampai di sana kalau ada misalnya waktu residen atau apa itu saya menggambar spot-spot di kota yang saya tinggali, itu saya titip-titipkan di toko-toko souvenir. Karena di setiap musim panas itu turis pasti banyak, dan dari situ saya bisa menghidupi saya sendiri di sana. Jadi itu menginspirasi banyak teman-teman di beberapa kota di Eropa yang akhirnya melakukan hal yang sama, karena ternyata itu menghasilkan uang yang cukup lumayan. Karena beda ya, kalau di Indonesia itu kartu pos kan enggak begitu, bukan menjadi barang yang bisa dikoleksi, tapi kalau di sana itu dikoleksi, apalagi kalau turis. Jadi kalau di kota-kota yang saya tinggali itu di ibu kotanya selalu menjadi langganan turis-turis dari Eropa juga yang lain gitu. Jadi mereka pasti ingin souvenir yang unik, dan saya mulai membuat kartu pos sketsa itu. Jadi dari situ banyak jaringan sketsa yang mengenal saya. Akhirnya tahun 2017 saya diundang untuk jadi mentor di Latvia, di Urban Sketcher Liga, untuk membuat workshop semacam summer school ya. Jadi beberapa minggu saya bikin workshop untuk teman-teman Urban Sketcher Latvia. Ya sebetulnya karena saya nggak pintar-pintar banget sebetulnya, tapi bahwa bagi saya sketsa itu hanya tetap saja sebagai rancangan yang diberi berbagai elemen yang bisa menjadi sebuah karya seni. Tapi bahwa saya nggak yakin bahwa style saya itu bisa menarik orang-orang untuk ingin belajar seperti saya. Saya pasti akan mengajarkan kepada mereka hanya teknis-teknis dasar. Tapi itu pun untuk menjadi mentor di USK itu nggak gampang, karena melewati banyak screening, Pak benar-benar mampu atau kalau ya itu. Saya sering mendengar dari teman-teman di Indonesia bahwa susah sekali untuk jadi mentor di kelas USK. Memang screeningnya itu kadang-kadang menjebak. Jadi kayak semacam interview yang menjebak gitu loh. Yang mungkin kalau nggak terbiasa jadi ya gagal. Padahal di sini banyak senior. Di Indonesia banyak senior yang kalau tekniknya ya jauh lebih bagus dari saya. Tapi bahwa mungkin saya bisa melewati screening itu, sehingga saya di ACC untuk mengajar di Latvia. Tapi bahwa saya tetap, meskipun saya orang Semarang nih, yang kata Akin jaringnya Semarang adalah dari sini jaringnya. Tapi bahwa gini, saya
saya ingin keluar itu, saya dengan sukarela, saya ingin mengenalkan bahwa Semarang itu ada. Jadi ya pastinya semangat saya. Ya tahu sendiri saya masih muda, jadi kan pengalaman. Jadi ya begitu saya hanya berusaha dan saya meyakini bahwa SSU juga melakukan hal yang sama, termasuk historial yang dikomandani oleh Adin itu pasti salah satu keinginannya, harapannya menunjukkan bahwa Semarang itu ada. Semarang bukan biasa-biasa saja. Kaleng-kalengan ya. Orang-orang yang bekerja di situ menganggap itu, tapi di masyarakat sendiri mungkin memang kita harus bekerja lebih keras untuk menyanyikan Semarang dan memasyarakat. Ya seperti itu. Jadi ya yang bisa diambil dari itu, sketsa itu berarti banget buat saya karena banyak cerita saya bisa hidup tanpa membuat. Terakhir saya keliling di Eropa hampir 3 bulan, saya hanya membawa uang dari Indonesia itu 800.000. Bonek. Ini bikin negara musiknya begini. Ya, karena saya memang senang gelandang ya dari muda itu selalu. Jadi ya bagi saya sketsa adalah bagaimana cara kita memandang sebuah apa itu, bukan hanya sekedar optikal tapi lebih ke perasaan. Ini seperti kata-katanya Mas Jambro, pikiran dan perasaan. Ya sekarang aku bingung. Sebagai pemain sinetron Kondung ya, Mas Adin ini jangan spoiler loh ya. apa namanya tadi, presiden ya? Apa namanya histeria sebenarnya apa? Presiden histeria. Kok saya namanya presiden loh tak ganti ya. Ini tapi keren banget. Kemarin saya lihat katalognya pameran di Ghana, dapat tuh. Orang kayak aku Biasanya ngerampok ngerampok kau. Dia kegiatannya yang konsisten itu yang saya lihat di Instagram dari kampung Pustaka itu terus menerus. Dia punya gerobak juga, gerobak apa histeria. Kita pengen tahu manajemennya itu seperti apa. Itu rahasia apa? Supaya teman-teman di komunitas sketsa dan yang lain itu juga bisa mengadop gitu. Itu orang seperti ilmu karo kancane dhewe. Presidennya kan kudu siji terus. Kudu jadi presiden terus. Ya. Untuk aku gimana? Jangan seperti saya. Saya mulainya dari kameranya Mas Jambro. Ini dari sekian banyak karya itu yang suasananya itu juga tak pedesaan sebetulnya. Itu cuma satu ya. Borobudur Rambangan. Oh iya. Amin. Yang lain kota gitu kan. Nah, saya terakhir ngomong soal sketsa itu di Galeri Cipta. Mungkin 2018 atau 2019 gitu. Waktu itu juga ada pameran sketsa sih, dan kecenderungan teman-teman untuk menandai kota dengan sketsa itu menurutku 19 sebelum ada berarti. Cek. Intinya kalau nggak ada Apa ini tak Baterai Teo. Yes. ini nek tak gemek muni. Ya, nah
movement, dia bilang gitu. Statement movement itu menarik sih. Dan meditasinya kalau di Semarang mungkin ya bandingannya teman-teman musisi Aceh Punk gitu. Ya konsernya itu ya sebetulnya yang nonton ya teman-temannya gitu ya. Lagunya juga nggak banyak. Saya ngomong Aceh Punk. Yang nonton juga nggak banyak, tapi militan-militan dan tahan lama. Ini juga mungkin yang membuat Mas Jamrud heran mungkin. Berapa banyak begitu banyak orang yang bersetia pada jalur yang secara market gitu susah payah gitu. Karena sampai di orang titawi lah. Iki loro ya loh. Ngomong sing setia gitu atau memang beda tipis dua-duanya gitu. Dia yang loro. Loro kabeh ya. Betul. Tapi dijalani. Mas Rudi karena itu bagi saya juga individu-individu yang bisa keluar dari cangkang kebudayaan Semarang menurut saya yang apa ya kabeh dilakoni lah, dilakoni untuk survive dan masih bersetia di jalur itu. Nah, ini ya ini kita sudah nggak ngerti-ngerti amat uangnya dapat dari mana aja gitu, tapi konsistensi untuk membuat sesuatu yang jualannya juga nggak gampang itu menurut saya jadi spirit untuk aktivisme di Semarang. Dan justru itu yang menurutku perlu dijadikan role model. Seperti misalnya saya bilang berkali juga sama Mas Doni, kalau ada ruang yang mengatasnamakan kreativitas dan peduli komunitas, kemudian tidak punya program, nah itu bukan role model, itu membo-membo peduli komunitas saja sebetulnya. Ruang-ruang seperti tanduk, kemudian loop space gitu, terus ada juga di bawah itu kopi alat, itu jadi role model baru sekarang menurut saya dan menurut teman-teman yang kita ajak sering ngobrol dalam grup WhatsApp, dijadikan basis value. Jadi gak zamannya lagi direktur PRBP misalnya datang dalam satu meeting yang dihadiri oleh para seniman atau pelaku kreatif di Semarang, terus saya punya ruang, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, nanti kalian dapat publikasi luar biasa. Itu soal. Itu yang kayak begitu itu sudah harus kita nyatakan bahwa itu usang dan tidak menarik. Yang menarik ya ruang-ruang kayak tanduk, kalau di UNES ada SWEN namanya. Karena kita sering menyaksikan banyak orang yang tidak punya tidak punya supporting system untuk mendukung kelompok-kelompok yang sebetulnya juga susah payah, alhamdulillah, susah payah, benar nanti dugaan saya. Nah ini kan perlu disupport oleh siapapun yang kemudian punya kepedulian. Nah menurut saya beberapa kota yang saya amati yang katakanlah ekosistemnya cukup subur, lahannya kebun, itu juga dipelihara oleh orang-orang yang punya solidaritas. Solidaritas itu ya pelaku-pelakunya. Bagaimana kita bisa peduli satu dengan yang lain kalau kita tidak memupuk rasa solidaritas sosial itu sendiri. Jadi sebetulnya dunia seni tidak berbeda jauh dengan dunia kehidupan sosial pada umumnya gitu. Dan ini sebangun dengan tesis lamanya Durkheim yang dulu juga pernah sering saya kutip gitu, meskipun sudah banyak sanggahan gitu ya. Durkheim emang angel. Tak tak seneni yo ketok yo piku dhewe. Baterai entek, Bob. Tapi suara saya bisa kedengaran ya? Wah. Bob juga Pak Bos. Banter. Nah, jadi temuan dari Durkheim itu memang menurut dia dalam bukunya yang berjudul Suicide, itu dia melihat bahwa dalam satu kebudayaan tertentu itu jumlah bunuh dirinya itu secara statistik itu tetap gitu. Dalam konteks ini dia sebetulnya ngomong pada waktu itu tentang protestanianisme.
dibandingkan dengan waktu itu Katolikisme yang memang kehidupan komunalnya lebih terjamin oleh komuni-komuni. Sementara di dalam etika Protestan, dosa adalah kita tanggung sendiri, keselamatan ada di kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Akhirnya komuni-komuni ini kemudian terputus. Sifat individualisme kemudian menguat. Ini yang kemudian sebangun dengan revisinya Max Weber soal etika Protestan dan kapitalisme. Nah, tetapi itu sebangun sebetulnya dengan renggangnya solidaritas sosial, karena orang kemudian tidak terlalu peduli pada yang lain. Nah, dalam dunia seni pun sebetulnya kalau kita mau berkaca pada kasus-kasus yang seperti itu, kita bisa temukan itu di Semarang, yang dalam mitologisnya sempat diyakini bahwa Semarang dianggap kuburan seni gitu kan, atau seperti kota-kota yang lain juga yang kemudian kelompok-kelompok itu tumbuh cepat, kemudian mati juga cukup cepat gitu kan. Nah itu karena memang tidak ada solidaritas sosial. Ya orang bikin apa ya? Ya tidak ada yang beli, tidak ada yang mengapresiasi, tidak direkognisi, tidak dikenali dan seterusnya. Dan dunia sketch angel ya. Dan dunia sketch adalah bagian dari model untuk memupuk rasa solidaritas sosial. Nah kita bisa belajar banyak dari Urban Sketcher, Semarang Sketchwalk dan Arsis Skettur. Tapi itu ya itu penting. Menurut saya itu penting. Catatan yang kemudian kita bisa belajar betul pada dunia sketch di Semarang adalah bagian itu salah satunya. Nah itu kalau di-amplify atau dilipat gandakan pada skena-skena lain, barangkali itu bisa menjadi solusi di masa depan. Jadi kota kita mungkin teman-teman lebih peduli gitu. Itu satu, kita ngomong yang sketch nyambung sama Mas Jamur tadi. Yang kedua, gue lari ngomong tentang trennya Semarang. Oh iya, 3 titik Semarang saya tidak punya kapasitas banyak masalah Mas. Tapi itu ya itu masih balik pada poin yang pertama, bahwa kita bisa belajar banyak dari situ. Yang kedua justru saya ingin ngomong bahwa mungkin generasi saya atau juga dimulai dari generasinya Mas Rudi itu, maksudnya lebih muda ya? Ya muda siapa tuh kok rambutnya putih sama? Kena cat. Itu tidak terbebani dengan sejarah kota. Maksudnya, Semarang ada Raden Saleh, Semarang pusat itu prek, nggak penting. Sejarah kota itu yang dibangun dari sejarah personal dan komunal yang kecil. Dimulai, saya tadi sempat ngobrol sama Mas Doni, dari tanduk juga bisa, dari kelompok-kelompok kecil bisa. Kita nggak terlalu terbebani misalnya Semarang yang kemudian tidak terbaca. Kalau bagi saya tidak terbaca, dan kita harus bikin sesuatu supaya Semarang terbaca itu nggak perlu dan nggak penting bagi saya. Tapi apa yang kita lakukan secara konsisten itu justru memberikan satu kontribusi yang luar biasa terhadap kota-kota ini. Bayangkan saja misalnya tanduk usianya jauh lebih lama lagi nanti, terus teman-teman sketsa juga lebih banyak, Histeria yang nambah ya. Nanti ada kelompok-kelompok yang lain. Nanti yang nanti akan membentuk konfigurasi ekosistem kota di masa depan. Itu jauh lebih penting daripada kita membayangkan satu kualitas pameran yang mungkin mirip-mirip, karena kita kadang-kadang warna pink ini di Arjok atau di bienal yang lebih itu ya. Tapi kita ngerti bahwa misalnya kita tuh nggak punya duit, dan pemerintah misalnya atau sponsor juga tidak mau kasih duit. Itu nggak mungkin gitu. Kita duit 200-300 juta di sini udah heboh. Sementara kalau kita lihat standar bienal misalnya atau Arjok gitu ya, itu bisa diangkat kisaran 4-5 miliar misalnya. Jadi itu uang mati. Uang mati itu artinya uang yang nggak bisa ditawar lagi, karena itu dia beli alat, dia beli bahan, dia belanja orang, dan dia bayari orang-orang yang memang profesional beneran. Nah kita misalnya disuruh dikasih duit 300 juta misalnya, atau
atau 400 juta atau apa, terus dibayangkan menjadi pesona Asia, kan gilaan aja gitu. Aku gak punya duit tapi enggak usah. Jadi alih-alih kemudian kita terbebani dengan itu semua, sejarah-sejarah kecil yang kita rintis bersama hari ini termasuk bagian dari sketsa yang juga seringkali dianggap minor dalam dunia seni rupa arus utama. Nah itu udah nggak apa-apa kita sekian, kita juga punya cara sendiri untuk survive gitu. Saya juga, kalau saya kolektif gitu ya, kolektif itu juga dunia yang minor ya mas. Dalam dunia seni rupa yang isinya apa itu arus utama, sketch dan kolektif itu masih dianggap minor karena jagoannya tetap minyak, kanvas gitu lah ya. Tapi kalau kita kayak anak hardcore punk itu, ya kan, dewe gigs dewe, ya kan, bahkan di studio gigs tuh gila ya, di studio gigs tuh yang berapa orang sih mas? 20 orang, 30 orang. Iya. Tapi kalau dikelola dengan bagus itu tentu kita punya peluang-peluang yang apa ya, yang anomali seperti Mas Rudi, anomali saya dalam konteks Semarang yang kemudian dengan segala macam keruwetan dan chaotic dan kebijakan yang masih berusaha kita dorong supaya lebih ramah pada ekosistem kita. Mungkin itu dulu. Oke Mas Adin, saya tadi Mas Adin bilang bilangnya Adin ya Mas. Aku Dik. Itu tadi dibilang bahwa tadinya Semarang dulu atau sekarang nggak tahu, mungkin masih ada yang mendengar seni itu kurang berkembang di Semarang, bahkan seniman di Semarang banyak yang keluar, dan saya tahu di luar itu banyak yang berhasil itu orang Semarang juga, dan pada saat kembali tidak merasa sebagai orang Semarang tuh ya gitulah. Dan dibilang tadi mengenai art space yang berkolaborasi ya dengan para komunitas, dan komunitas yang banyak di Semarang itu sangat bagus dan bisa menjadi tidak hanya di Tanduk, tidak hanya di Kopi Alam, tidak hanya di Loop Space. Bahkan ini adalah tugas kita semua seniman-seniman di Semarang, sketser ataupun apa, untuk bisa menghidupkan kota Semarang. Jadi hidup gitu. Saya tuh punya mimpi bahwa Semarang itu urip kabeh berkeseniannya, karena kemarin kita membuat Tanduk seperti ini, itulah the power of medsos ya. Itu sangat bagus responnya, dan harus ada simbiosis mutualisme antar para komunitas butuh ruang. Art space itu juga mewadahi para seniman. Jadi Semarang mungkin dari kecil-kecil begini seperti Semarang Center mungkin dianggap tadi ya kemerdol orang, nanti Mas Amrut bisa cerita karena saya lihat kita beberapa kali berpameran juga sudah beberapa laku ya, mungkin karena kita berpameran itu kemarin tidak cuma yang sudah menjadi artis, tetapi kita mendorong teman-teman wanio pameran tunggal gitu. Karena kan namanya pameran kan memang pamer ke karya. Kita saja pameran bedino pamer neng Facebook kok, neng grup kok masih bedino neng grup pamer karya. Ya kan? Ya. Oh, masuk pameran begini tidak berani kan gitu. Oh, masih. Oh, Jojo dadake ya kan. Kacau. Itulah. Memang kalau dinilai dari itu Mas apa namanya tadi bilang kalah mbak minyak kanvas dan lain-lain. Saya rasa karena memang agak beda wongnya sing di situ itu kan kebanyakannya. Ini saya lihat karena saya ikut beberapa kali event sketsa baik di Jakarta, di mana atau bahkan di Bangkok atau di tempat lain di Penang dan lain-lain. Itu mereka adalah orang yang sebetulnya tidak
tidak melulu untuk sebagai pesketsa. Seperti Mas Jamrud kan sudah ASN dan lain-lainnya. Tapi kalau seniman murni memang beda. Tapi dari beberapa tempat teman di Semarang Skateboard itu banyak juga yang seniman murni. Jadi mungkin memang agak beda latar belakang dari anggotanya. Tapi kalau untuk menyemarakkan berkesenian di Semarang terutama, dan alhamdulillah kita juga bisa di luar juga dikenal. Di Penang itu Mas itu Semarang ya gitu. Bapak juga Semarang. Sombong sih aku gitu. Jadi kalau soalnya sregep itu efek dari internasional Semarang Skateboard. Saya bersama Mas Yudi juga tuh waktu itu panitia. Ini cuma saya pengen cerita bahwa ini tugas kita juga, bahwa tugas kita semua untuk bisa lebih konsisten. Sebetulnya yang kuncinya adalah konsisten. Seperti kata Mas Klower, ini guru saya juga ini Mas Klower, harus konsisten. Aja terus saiki nyekek seseorang tapi njaluke pameran. Aku ora nyindir sama ya. Jadi konsisten di situ. Jadi dan ini Mas, terutamanya adalah kebersamaan dan kekeluargaan, karena kita menjadi suatu keluarga ya. Betul. Kebersamaan itu Mas. Jadi wong kadang orang nyeket yo ngumpul lho makanya. Apa malah nek nyeket? Nyeket iki memang ritualnya Mas, tapi bar kuwi nongkrongnya sing sampai sore ya. Gibah. Ya semoga bermanfaat. Gimana pendapat Mas Rudi? Jadi ya Semarang memang begini ya. Saya ingat banget tahun 92 saya tuh sudah pengen hijrah ke Jogja. Batal. Tahun 98 nolak tahun ya, saya mau hijrah ke Bandung karena dekat dengan teman-teman seniman Bandung, anak-anak ITB itu. Saya sudah mau pindah Bandung untuk hijrah 2002 sudah mantap nih kayaknya nih mau pindah Bandung aja nih. Soalnya di Bandung itu kayaknya ini uripku banget nih. Sudah ada yang nampung, tinggal berkarya gitu. Tapi saya batalkan lagi. Tahun 2014 saya mau hijrah ke Vilnius. Sing adoh di sak omahku. Pulang balik ya Mas ya. Iya, karena salah satu kegelisahan dari saya dan mungkin teman-teman lain semua itu, Semarang cukup menyenangkan, ya gitulah. Tapi bahwa ketika mau hijrah ke Vilnius terakhir tahun 2014 itu, saya banyak berpikir bahwa kayaknya kalau enggak saya dan teman-teman lain yang bisa pengen menghidupkan Semarang itu siapa lagi. Kebetulan saya itu dididik keras oleh orang tua saya. Saya lahir dari keluarga militer yang cukup ketat, disiplin dan harus mandiri. Dan meskipun saya sedikit terlambat di seni rupa karena saya lebih banyak berkecimpung di musik. Mulai tahun 92 saya sudah musik dan saya meyakini musik metal memilih saya. Iya, metal memilih saya untuk mengibarkan panji-panji musik metal. Metalila. Jadi di musik metal itu Metalisa itu mengajarkan saya banyak hal, termasuk bagaimana memproduksi sendiri, menjual sendiri, membuat jaringan yang itu tidak digunakan oleh genre musik lain pada waktu itu. Karena di musik metal atau kita bilang musik underground benar-benar anti major label pada waktu itu. Jadi kita produksi sendiri, bahkan merchandise di awalnya yang saya sekarang kalau fashion itu
apa namanya, distro itu dimulai dari pergerakan musik metal. Pergerakan musik metal itu bagaimana mengumpulkan teman-teman sendiri, membuat jaringan, membuat merchandise, merekam lagu sendiri, menjual sendiri ke teman-teman, membuat zine, newsletter, disebarkan ke jaringan seluruh dunia. Itu yang mengajarkan saya bertahan hidup di seni rupa. Dan saya mencoba untuk membuat jaringan saya sendiri, membuat jaringan bagaimana membuat jaringan kolektor, bagaimana membuat jaringan kepada komunitas-komunitas lain yang sebetulnya itu di berapa lama itu Semarang waktu lalu itu tidak dilakukan, karena Semarang itu lebih cenderung lulu gue, jadi bikin komunitas sendiri-sendiri. Kalau saya bilang seperti gerakan anarki, jadi lebih suka berbuat sendiri untuk mereka sendiri. Nah, di musik metal itu banyak mengajarkan saya untuk melakukan hal-hal secara individu, tapi membuat jaringan seluas-luasnya. Makanya di musik metal, di jaringan internasional itu perputaran uangnya itu melebihi perputaran musik pop, karena penjualan merchandise dan lain-lainnya itu perputaran uangnya besar. Nah, di Semarang itu saya pinginnya seperti itu. Mungkin dari situ akhirnya saya membuat komunitas di awal-awal tahun 2000, membuat komunitas seni rupa ini. Ada, meskipun akhirnya nggak berumur panjang, tapi bahwa keinginan untuk membuat jaringan-jaringan baru di Semarang untuk lebih menghidupkan Semarang itu sudah berlaku sejak lama. Mas Zamrud memandang mungkin gini, Mas Zamrud kan lebih banyak aktivitas di Jakarta tuh. Bagaimana dengan Jakarta, Mas? Untuk komunitasnya itu sendiri apa? Karena saya lihat Jakarta banyak Mas komunitas sketsanya. Sendiri-sendiri kah atau bagaimana tuh? Jakarta itu banyak juga nggak kerekam banyak, karena contohnya saya ada di Kamus Sketsa, ada Ibzas Sketsa juga ikut, terus teman saya juga ikut gitu kan, komunitas gitu ya. Nah, kalau Jakarta pergerakannya beda. Kalau Jakarta itu kesan situasional atau hal yang sifatnya dinamis gitu ya, dengan sisi tertentu seringkali muncul. Tapi orangnya itu aja. Meskipun akhirnya Jakarta lebih kondusif karena saya tahu ini efek dari percepatan atau perubahan medsos yang sangat cepat. Ketika penambahan personal pesertanya itu akhirnya lintas batas, lintas profesi. Ini keunggulan sketsa, saya pikir. Sketsa itu tidak membatasi profesi, mau tentara, mau dokter, mau perawat, pengangguran, mau guru, malah kadang pasien juga ikut jadi peserta. Jadi sketsa berada di situ. Jadi yang membuat kami berada dalam zona bahwa sketsa menjadi cara yang paling kondusif, paling representatif. Sketsa, kalau itu melukis tadi ya, orang melukis itu lukis tanda petik butuh modal lebih banyak daripada nyoret-nyoret kertas kosong gitu. Dan kita dengan sketsa itu ya ditanya, bukan kalau melukis ditanya, maaf ya, yang bisa saya biasa dengar itu lulusan mana? Iya kan? Lulusan mana? Dalam sketsa tidak pernah lulusan mana. Mau nyerek enggak? Sejak kapan rajinnya kayak? Kan enggak, yang beda. Lulusan mana dengan kapan mulai suka skate gitu? Kalau tadi Pak Sinung kan, kalau terindikasi kapan skate berarti itu cinta palsu gitu kan. Tapi dalam sketsa tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu getir dijawab.
Sketsa itu nggak batasin. Sketsa itu membuat zona perzonanya itu soft, enak. Pun di Jakarta terjadi. Nah, kalau masalah komunitas saya pikir semua bergerak sama karena nyaris satu jasa yang dilakukan oleh para sketser, para pelaku seni. Kita harus berterima kasih kepada mereka, kepada para pelaku sketsa, karena salah satu yang menghiasi indahnya medsos adalah sketser. Tanpa sketser, tanpa pelukis, tanpa orang yang memposting karya seni, medsos isinya berantem, isinya berita politik dan sangat gak banget. Tapi ketika muncul lukisan indah, lukisan asik, sketser, aktivitas, rasa-rasanya inilah yang sebenarnya menghiasi indahnya media sosial hari ini. Itu jasa dari salah satu jasa pelaku sketsa. Nah, kalau pertanyaan infonya pasti lebih enak. Bahkan mau acara di Kota Lama kurang 3 hari di set juga tetap ada yang datang. Siang sore datang. Kelebihannya itu jadi Mbak. Saya lempar ke teman-teman ya, mungkin ada yang mau bertanya, pengen bertanya pada Mas Adin, Mas Zamrud atau Bro Rudi. Nanya tunjuk tangan boleh? Iya. Ini ada yang ASN tadi yang dibilang itu dikaji. Ada pertanyaan nggak dikasih? Apa? Iya? Sama ASN. Cara bagi waktu. Cara bagi waktu tanyanya. Sama siapa? Ya betul. Sesama ASN. Ini katanya ini Mas Jamrud kok bisa terus saya. Mbak Rizky mana? Halo Mbak Rizky. Saya itu berguru sama Mbak Rizky. Bergurunya gini. Ya Mbak Rizky ya. Mbak Rizky itu kalau lihat jamnya, jam Mbak Rizky 30 jam, saya baru 25 jam satu harinya. Kalau Mbak Rizky, maaf saya menyebut, mau beri saya pembantu apa? Dari seorang ibu rumah tangga dengan anak 3, usianya masih berapa? 18 ya? Oke. Berarti dengan anak 3, dengan aktivitas sebagai ASN, itu masih bisa beraktivitas sebagai desainer. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, katanya sih mungkin ada hari yang lain yang nggak disebut nama hari yang lain Mbak Rizky. Terus jamnya, bedanya Mbak Rizky itu jam Mbak Rizky lebih cepat berpindah-pindah ya. Kantor, jalan, rumah, pasar, ya, sekolah anak, pindah lagi ke rumah, ke kantor lagi. Nah kalau saya karena melihat seorang Mbak Rizky sebagai partner yang 12 tahun, saya merasa ASN itu bukan alasan untuk proses kreatif. Serius. Kalau hari ini ada ASN yang merasa sudah, ya, ASN 8 jam tuh Mbak Rizky. Sisanya apa? ABG ya. Kalau bukan ASN sisanya, ya. Nah kalau orang tua seperti saya, salah satu cerita yang saya lakukan adalah mengurangi jam tidur meskipun tidak sehat. Jadi saya dari rumah sampai kantor perjalanan itu 2 jam. 2 jam. Kalau naik mobil sini sampai Jogja ya. Solo malah jauh lagi. Solo 5 tahun seperti itu. Jadi saya berangkat kalau naik kereta itu jam 5 harus start. Habis dari masjid start, langsung berangkat ke stasiun sampai kantor itu jam 7 lewat naik kereta. Anak belum bangun, pulang larut. Kalau saya pulang jam kerja berbarengan dengan orang lain, jadi gesek, jadi kering di kereta, kedipit-dipit. Saya hindari, paling tidak dapat maghrib dulu deh di kantor. Nah, tentang waktu antara saya menunggu petang, biasanya saya posting sesuatu itu petang. Kenapa? Itu waktu free saya. Apa yang bisa saya lakukan saya isi. Nunggu petang, kata Kak Kempo itu waktunya mustajab untuk berdoa. Berdoa dan berkarya. Seperti itu. Pulang sampai rumah malam, ya anak sudah tidur. Jadi saya khawatirnya lama-lama dipanggil om sama rasanya itu. Dan itu terjadi sudah 10 tahun lebih buat saya.
Tahu-tahu anak saya gede, saya kaget, loh anak saya gede tuh. Dan saya tidak mau kehilangan momen yang berikutnya. Makanya merubah pola. Oke, dalam 1 minggu, satu bulan, saya punya 2 hari weekend yang tidak boleh diganggu aktivitas lain, hanya untuk bareng anak saya. Sabtu Minggu saya boleh nyeket dengan IS, dengan saya berdandan ke pasar, ke keramaian manapun, ke luar kota termasuk Semarang, Wirawiri. Tapi ada 2 hari yang saya nggak boleh diganggu. Karena untuk barang anak saya nyepeda, barang anak saya bikin kerajinan tangan gitu. Itu jam kami. Meskipun ada tamu, monggo gabung aja gitu. Ya. Nah kalau pulang malam kita dikurangi tidur. Saya hampir 7 tahun tidur seharinya 2 jam mas. Dan terlihat sekali ritmenya agak rodo rusuh. Saya berkali diingatkan itu sangat tidak sehat. Tapi karena terjadi bertahun-tahun, jadi pola yang siklus yang biasa gitu loh. Biasa. Justru saya kalau tidur lebih lama itu aneh gitu. Nah kalau saya bilang ke Mbak Rizky, ketika saya diajak dinas luar kota, bukannya disuruh dinas gitu ya, luar kota, waktu saya banyak nganggur mas. Karena saya kerja ketemu seniman itu, kalau ketemu dinasnya, ketemu lembaga, jam kerja selesai. Kalau ketemu seniman sampai pagi gitu, di studio. Tapi kalau nggak ketemu seniman, misinya bukan misi ketemu seniman, ketemu lembaga. Waktu saya kan cukup banyak. Saya ambil kertas, ketemu di mana, nongkrong di mana, jadi scan. Itu waktu yang berputar terus menerus. Kalau manage waktu, sebenarnya saya contoh yang tidak bagus karena mengurangi tidur yang membuat tidak sehat. Tapi kata orang tua, wong berhasil itu kalau banyakin tidurnya tidak ada. Orang berhasil itu pasti mengurangi tidur, berbanyak ikhtiar. Itu Kak Kemo ya. Jadi Kak Kemo pun pasti tidurnya kurang karena banyak job. Nah, belum lagi ya Kemo ya. Jadi saya itu laki-laki panggilan juga. Dongeng ya Kak Kemo ya. Saya dongeng juga. Sama seperti Kak Kemo. Pelatihan dongeng sama. Tapi saya mau bagi waktu. Sabtu Minggu ambil silakan. Tapi ada 2 hari di 1 bulan itu, please ini hari untuk saya bareng sama anak. Nah, skate salah satu cara yang paling simpel untuk berkarya adalah skate. Waktunya pendek. Saya nggak bisa. Saya nyeket seperti ini sekarang paling butuh waktu tidak lebih dari sejam. Jadi 30 menit saya sudah selesai. Yang paling lama mana mas? Yang gede itu. Yang gede karena saya menemukan saya tertantang dengan, bukan tertantang, ditantang. Pindahlah ke kanvas. Sebenarnya tuntutan yang terkutip tidak bisa ikuti karena passion saya sebenarnya tidak di kanvas awalnya, tapi ada tekanan saya mau karyamu yang ada di kanvas. Oke, beberapa kanvas sudah jadi gitu. Dan itu persiapan di next exhibition ya. Sudah sebagian mungkin ada di kanvas gitu. Tapi waktu akhirnya karena saya terlalu asik dengan bidang seperti itu, ada sesuatu yang hilang. Terus saya nyeket, mungkin Mas Hamzah ya, saya nyeket bisa cepat, seret, jadi udah skate, berhenti. Nah rumusnya tadi, berhentilah sebelum Anda kenyang ketika makan, berhentilah sebelum Anda apa ya? Bahasa yang itu gumoh itu kok. Muntah itu. Sekesal itu kalau diikutin terus muntah gitu mas. Berhenti aja, nggak harus diisi semua. Kata Mas Doni itu teori basicnya fotografer itu penting. Satu objek untuk fokus, lainnya hanya pendukung saja. Bagi waktu. Kalau contoh saya bukan contoh yang bagus untuk manage waktu, tapi kalau saya disuruh cerita, begitulah saya mengatur waktu. Di sela-sela saya masih bisa ketemu Mas Adin, Mas Rudi yang lama nggak ketemu, Mbak Ratna, dan akhirnya memilih besok pagi harus cuti kan gitu. Harus cuti, milih. Saya juga nggak boleh semuanya sendiri. Mau pameran tapi nggak mau ambil jatah cuti gitu. Dan pasti dicibir banyak orang gitu kan. Saya mending cuti karena saya ada hak cuti. Tapi setidaknya cuti saya pakai untuk hal yang manfaat, proses kreasi, kreatif. Gitu Mas Adin.
Bisa dicontoh Mas Ado. Tapi kamu kan mau tidur hari Minggu dari pagi sampai siang. Ya, dia kalau nyekat hari Minggu kuncinya adalah kesiangan karena dia lembur tidurnya. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Terima kasih dok. Mohon maaf Mau ikut kegiatan Semarang Skatewalk. Tanggal 15 Bu. Ya, Bu. Tadi saya lihat ada Mas Hartono galeri proses. Mas Hartono. Ada Mas Hartono ini. Mas Hartono ini dulunya kepala museum Monggo Mas Hartono ada pendapatnya tentang pameran sketsa seperti ini, tentang pameran Mas Zamrud juga mungkin tentang pribadinya Mas Zamrud. Ini datang langsung. Oke, sebelum lalu matur suwun. Yang pertama ucapan selamat dulu ke Mas Zamrud. Terima kasih. Luar biasa. Segitiga apa namanya? Segitiga pilih. Saya mengikuti Mas Zamrud itu dari obrolan teman, terutama Mas Hartono ini yang seringkali cerita. Melihat karya-karyanya, saya tidak akan ke karyanya karena apapun itu sudah menjadi milik pribadinya Mas Zamrud. Namun sebagai momen kegiatan pameran ini, saya sangat yakin akan memicu membawa angin segar bagi mereka-mereka teman-teman yang barangkali rindu untuk pameran tunggal, karena pameran tunggal ini masih sesuatu hal yang menakutkan kaitannya dengan biaya, dengan pertanyaan kaitan dengan konsep dan sebagainya. Ini masih utamanya dengan mudah-mudahan masih menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini juga akan diikuti teman-teman di Semarang, syukur tidak hanya di Semarang tapi juga dari daerah lain, sehingga space di Tanjung ini menjadi ajang kreativitas, tempat silaturahmi sekaligus untuk menggesek banyak hal yang kaitannya dengan perkembangan dunia seni rupa. Yang ketiga, istimewa karena ruang yang seperti ini bisa disulap, bisa ditata, bisa di setting hingga menjadi sesuatu yang menarik. Dulu awal-awal kan saya itu juga perkembangan pameran di sini, karena ada karya yang besar, ada yang kecil, ada yang apa, tapi juga menurut saya justru menjadi dinamika ruang. Ini agak berbeda menata ruangnya. Ada satu gagasan yang tertulis di sini, kemudian penataan yang menurut saya menarik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat ke Mas Zamrud dan semoga untuk konco-konco spirit bersemangat. Apa yang dipancing Mbak Rana tadi, pameran tunggal mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan atau dilaksanakan oleh teman-teman yang barangkali belum pernah pameran tunggal. Mengadaan matur nuwun sing dalu. Matur suwun Mas Hartono, matur suwun apresiasinya pada Mas Zamrud. Mas Zamrud ada tanggapan? Ini semua
Oke teman-teman, karena nggak ada yang tanya lagi, ada yang tanya lagi? Mas Tatas. Iya, ini tadi Mas Tatas habis online itu loh. Selebgram. Itu sketch. Berantem sketch. Iya. Hasilnya. Iya, dan hasil sketchnya itu 15 menit. mana Mas? Kota Tua. Kota Tua 15 menit. Tadi ada Mas Nanang, Mas Sketchgram. Desa. Tatas dan Mas Desam yang ikut. Ya, Oh, Mas Gagu. Mas juga Pak Gagu juga. Pak Gagu mundur karena mau battle ya. Jadi kita dapat ilmu banyak pada malam hari ini, banyak dapat cerita juga dari Mas Zabrut kenapa beliau memilih Semarang. Itu banyak yang tanya tapi dicuekin sama Mas Zabrut. Ini ada wartawan nanti. Tanya itu. Ya, yang nanya ini ya, saya baca loh tuh ya. Kenapa di Semarang? Sudah terjawab tadi. Sudah terjawab, betul. Yang mana Mas Re? Yang terjawab yang mana? Itu yang tiga tadi tiga. Saya nyatetnya cuma 2. Provokator. Juga pengalaman dari Rudi Mulberg yang bagaimana dengan sketsa bisa bertahan hidup di luar itu menginspirasi kita juga. Kenapa cuma dulu dalam kita juga itu kalau bikin dong kartu pos gitu kan kita ya bisa pasarkan gitu. Nanti kita coba. Pertanyaannya jualnya di mana? Kalau kita Nanti saya bantu carikan teman. Oh ya. Presiden Kan itu benar ya Mas ya. Sebetulnya yang kurang, saya tambahin sedikit ya Mas ya. Yang kurang adalah menurut saya adalah saya berulang kali dijanjikan ruang oleh Pemkot ataupun Pemprov, ruang untuk galeri, untuk pamer, untuk beraktivitas di mana mau pilih gedung mana? Kan janji aja. Wis pilih, tapi kasih dor. Janji aja. ya kok pilih gedungnya pemerintah masalahnya. Oh dong. Jadi salah pilih. Ya itu janji. Milihnya di Pak. Kalau saya tawarkan berikannya begini. Kalau saya melihat dari sisi kebohongan ya sudah sering dengar begitu. Mudah-mudahan saya bukan jadi bagian pelakunya. Tapi kita matanya diganti. Saat mereka tidak memberi jawaban apapun gitu, artinya sebenarnya mereka sedang memberi ruang bahwa semua adalah ruang kita. Semua ruang kita. Atau hanya PHP. Kalau PHP udah biasa di PHP-in kan? Ya itu tadi biasa di PHP-in, jadi kita ya tetap aja pameran di mana kita mau pameran ya gitu akhirnya. Saya setuju dengan Mas Adi. Saat kondisi sulit, aduh, prek gimana ya? Ya kan kalau prek sama aswo orang. Sampai lagi sekarang. Bro, masalah ini saja nih. Enggak peduli ada pemerintah atau enggak, yang penting kita lihat. Betul. Intinya di situ. Iya betul. Enggak urusan. Yang penting tetap konsisten benar. Tapi tenang dulu ya. Kocok, anget-anget ayam. Apakah kalau negara ini tidak ada pemerintah kita gambar? Ya, enggak apa. Tetap gambar ya. Tetap gambar. Orang presidennya tetap gambar ya. Benar. Jangan gambar loh. Dan sketsa itu memang Mas bukan hanya sketsa bangunan, kita juga ada sketsa. Saya lihat kelompok-kelompok sketsa foodscape, ada jurnal sketsa. Teman kita punya anggota pengacara pengadilan ini nyeket. Memang karena saking ebel itu tadi ya alatnya. Saking ebel. Kalau Mas Zabrut namanya apa? Kalau sudah selesai itu udah Pak Kokok baru datang. Saya cuma keluar datang dulu tuh. Jadi teman-teman semuanya, saya termasuk orang yang paling beruntung karena sketsa saya itu semuanya adalah milik negara. Karena masanya Zabrut Siar negara. Jadi apapun hasilnya sketsa itu milik negara gitu. Itu yang saya bangga gitu. Oh ditunggu orang milik negara gitu. Selalu setia. Selalu setia. Satu sering. Kan? Aku cuma lihat nomor absennya dari dulu. Saya tambahin paling gini Mbak
dalam rangka pameran sketsa ini saya sama sekali tidak ada unsur untuk menggurui dalam presentasinya, dalam prosesnya, dalam eksekusinya juga. Tetapi saya hendak membawa sesuatu, mungkin tadi kalau Mas Ratu sesuatu yang menata lain, saya juga tidak ngeh dengan menata lain, tapi saya mencoba menata, merespon baik ruang ini. Saya tadi pagi bilang sama Mas Doni, ruang ini itu keren banget. Kalau kita ngambil sisi mau di foto, mau di video, ruang ini keren banget. Itu salah satu keunggulannya. Nah, ketika saya datang berkali-kali, kenapa saya memilih warna putih frame-nya? Itu bukan karena saya kaya cat putih gitu ya, sugi cat putih enggak. Tapi karena saya milih warna putih adalah warna yang paling netral di ruang ini. Kemudian ketika ada gambar di tengah, maka ketika dari jauh yang muncul adalah gambarnya. Dan elemen yang lain saat ada pengunjung, di sini ada meja warnanya kayu. Nah, waktu itu ketika saya mau frame saya itu sebenarnya warnanya kayu, sama seperti yang diserahkan ke Pak Sinung, sama. Tapi ketika saya aplikasikan di sini, lukisan saya kalah sama meja kursi yang ada di ruang ini. Jadi itu alasannya kenapa saya memilih warna putih. Dan desainer exhibitionnya itu Mbak Rizky mendesain tampilannya, kemudian kita coba ngeyel-ngeyelan sepanjang malam gitu kan. Ya suaminya gemes paling gak ini ngeyel-ngeyelan terus sama orang lain. Ya salah gitu ya. Ini dikemas dengan satu, ini mohon maaf kalau ada yang belum kebagian katalog ya Mbak ya. Katalog itu berkonsep katalog bersama. Jadi separuh katalog itu adalah tentang pameran ini, dan separuh katalog di belakangnya adalah lembar kosong untuk nyeket yang dapat katalog itu. Jadi katalog itu adalah katalog saya dan Anda, biasanya gitu. Jadi nyeketlah bersama di katalog ini, maka pamerannya adalah pameran kita berdua gitu. Itu konsep yang diusung. Jadi pameran sketsa ini bukan pameran miliknya Zamrud, bukan sketsa pun ya, milik Aka. Pun ketika eksekusi ya Mbak Ratna, saya tanpa Mbak ya, Ratna nanti juga teman-teman tanggal 15 kita mau ini ya Mas, ada buku sket yang nanti akan buku sket kosong yang panjang. Tapi karena limited edition nanti ada pertanyaan. Jadi tolong disimak baik-baik kejadian pada Ada dulu press ya? ada. Bukan ramaikan. Oke. Cukup sekian, mungkin teman-teman sudah cukup Mas. 1,5 jam. Pak Kokok, Sugeng Galuh, Sugeng Rawu, Mas Adi ada tambahan statement sing mau lho sing Mau orang pertanyaan atau aku seneng loh sing apa nih masalah ini sketsa itu kebanyakan kan mayoritas orang ini caranya ben dadi duit. Gini loh, bener gak? Kuwi loh. Itu bukan pertanyaan, tuduhan itu. Enggak. Piye peran sertanya itu loh untuk itu bikin kanalnya atau apa membuat mereka musik. Iya malah ada di sana foto-foto radio detail. Tapi gini, justru kalau sudah pada fase orang privilege dilakoni gitu, berarti kan fasenya wis beyond economic value itu. Ya kan, kadang-kadang payung sering orang nih, gitu. Tapi kan nggak apa-apa, serawung, kancan. Tapi kan masuk gini loh, kita kan Iso kumpul ini wes rezeki loh. Monetifikasi itu nggak selalu harus lewat jualan karya. Ada yang begitu memang. Kalau di dunia yang saya dalami memang akhirnya uang itu nggak dari produk yang dihasilkan, tapi dari modal sosial yang kemudian terakumulasi terus bisa digunakan di mana-mana gitu. Jadi kalau mau jujur-jujuran, mau komite, mau direktur istri, mau dosen undip segala macam, itu bagi saya itu hanya status sosial.
Karena jujur itu nggak ada uangnya, nyaris masku ya nggak cukup kalau cuma kan nggak ada gajinya, di istrinya nggak ada gajinya, di komite juga nggak ada gajinya, di undi karena desa tamu itu berapa sih gitu kira-kira. Tapi kan jangan ditulis loh. Nah memang. Off the record. Nah kita juga udah fase Tapi direkam. di kelompok kami sendiri itu juga ada fase yang kira-kira kesenian kayak jauh deh. Kita nggak bisa makan dari kesenian, udah mentok, udah nggak bisa. Saya kerja sebagai wartawan kriminal, si Purna jadi CSO di LN, Opek waktu itu jadi buruh, kemudian temanku yang si Yus itu jadi regulator kompor. Kita udah sepakat, nggak akan ada kesenian biasanya nggak ada duitnya. Tapi yang gila kan kemudian kita tetap pulang terus bikin sesuatu di luar pekerjaan itu, ditinggal nggak bisa. Jadi kesenian bagi sebagian orang itu menyediakan pintu masuk tanpa jalan keluar. Saya masih tahu. Pintu masuk tanpa jalan. Sing apik kata terakhir ini mau lho. Tetapi, ada tetapinya. Ternyata memang ya kita nggak tahu namanya rezeki ya. Ternyata ada aja gitu. Tentu teman-teman di sini sudah sangat paham lah bagaimana kemudian bisa mengakali itu gitu loh. Tapi kalau nggak ada, karena memang kita tahu bahwa marketnya memang masih kecil, terus kita juga harus tahu ini sebetulnya tanggung jawab siapa, apakah akademisi, apakah pemerintah atau siapa. Karena kan kalau kita mau market, berarti kan ini harus dikelola dan kita nggak punya ekosistem yang cukup mendukung untuk itu. Adanya kasus-kasus anomali seperti Mas Budi, seperti sini satu ini menurutku sebagai model bisnis menarik banget. Mas Doni ini firmanya jalan sebagai arsitek, masakannya ya enak, orang sini memang makan, dan dia juga punya space yang murah meriah gitu yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Nah kita itu belajarnya justru dari teman-teman yang mungkin anomali gitu. Atau Mas Dartono kemarin bikin gambar gede-gede di Dewan Kesenian Semarang, kita yang ngobrol-ngobrol setengah mati ngejualnya juga gitu kan. Terus senior saya di belakang dia gambar iwak koi tak lakoni, gambar kembang tak lakoni segala macam, terus kontemporer ini cing lah iwak koi. Iya maksud itu kan gimana ya, kita kan sebetulnya sudah punya strategi untuk survival sendiri ya, tinggal cuma pertanyaannya kalau misalnya peranan ekonomi komite apa ya itu memang harus didorong bareng karena provinsi kita juga belum yang kayak mengakomodir itu. Kalau ngomong regulasi, kita sudah mendorong sampai di tingkat kebijakan. Dari Perda, Pergub tahun ini harus ada ditandatangani dan tahun ini targetnya 2 lagi. Tapi itu nanti ada hubungannya lagi dengan dewan, dengan penganggaran dan segala macam. Itu kalau diciptakan malah bikin pusing. Apalagi teman-teman yang biasanya bikin upload gitu lebih seneng kecekli puas langsung gambar, nah itu langsung payu daripada misalnya ikut pusing mikirin birokrasi, regulasi dan segala macam. Bisa satu gambarnya payu. Nah, gitu. tapi tidak ada jalan. Sayangnya tidak ada jalan singkat meskipun ada metode-metode viral. Metode viral itu nanti bisa dipelajari di kasus anomali. Itu mungkin saya nggak tahu gimana ya karena itu kadang-kadang sangat kasuistik dan ada keberuntungan juga kadang-kadang, tapi itu bisa. Jalan singkatnya ke sana ada viral, tapi kalau mau jujur umumnya orang awam itu tidak ada jalan pintas, semua butuh proses. Mas Udi yang masih sangat muda aja butuh waktu. Baru lulus SMA. Udah betul. Mas Dartono PNS ya. PNS. Aman dulu perekonomian. Mas Dartono juga PNS. Tapi banyak juga PNS yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan itu ya banyak. Jadi tidak jaminan bahwa kemiskinan dan kekayaan itu akan menjamin kita bergerak. Kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang PNS atau yang teman-teman kita yang dosen atau kuliah pulang itu banyak kubu-kubu. Jadi tidak ada urusannya dengan kita itu miskin atau kita itu kaya, kita itu sudah berkeluarga atau belum, nggak ada. Orang bergerak karena bergerak. Lalu kemudian dia bisa memonetifikasi itu adalah proses yang panjang sebetulnya. Kalau dari praktek saya ya, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang bisa ngasih shortcut itu ya alhamdulillah, ya kan? Tapi teman-teman di sini juga PNS loh, sorry. Ya, iya. Coba jelaskan pegawai negeri kan.
Ini negara negara. Dosen-dosen juga banyak ya batas-batasnya jadi cair. Jadi menurutku memang ini satu gerakan, ini movement ya kan, menurutku movement. Karena dalam konteks pasar seni rupa kontemporer hari ini itu memang masih pertama jelas proyek kolektor kita itu sangat terbatas. Yang bisa beli bisa di angka 100-an juta itu konon menurut Hongji itu cuma 100-an di Indonesia. Dengan produktivitas karya di seluruh Indonesia bisa kebayang pertarungannya kayak apa gitu. Justru forum-forum kayak begini ini menurut saya sangat penting ya, karena kita kemudian mendapat spirit, kita masih survive, kita masih merasa manusia, terus kita juga dengan upaya segala macam cara untuk bisa bertahan dan kemudian tetap berkarya dan menghidupi keluarga masing-masing. Itu menurutku satu value yang sangat luar biasa, dan justru kota itu perlu didorong ini lebih jauh gitu. Bahwa kemudian nanti kita juga harus bukan kita yang mau lah harus urusin pemerintah. Kayak saya kan masih punya waktu untuk resek nih, Mas Rudi itu masih punya waktu untuk mikirin adik ART ya Mas, mikirin konsorsium, mikirin apa, mau naikin pemerintah segala macam, masih punya tenaga. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi pertarungannya nanti kalau misalnya biar dan laku cepet, itu pertarungan ini gimana mengaruhi ekosistem. Nah justru penting untuk mendudukkan misalnya tanduk dengan segala aktivitasnya, blueplet, swan segala macam itu sebagai satu core value yang hari ini harus dipahami oleh misalnya teman-teman yang punya usaha, yang punya concern terhadap komunitas gitu. Kita juga berusaha untuk mempengaruhi yang lain yang sejauh kita mampu gitu. Jadi tidak ada jalan singkat, tapi ada kasusnya anomali kalau mau belajar dari sana. Bagus sekali ya. Terima kasih banget. Ada statement lagi? Saya. Nah, ya. Terus di renggak rambutnya ini terus mulai. Oke, ini statement saya. Sudah. Enggak ya, ini gini. Ya memang Itu aja. iya. Jadi saya paham banget misalnya teman-teman terutama di seni rupa itu payu-payu ya. Tapi saya kok enggak pekerjaan saya adalah seorang seniman yang saya harus bekerja menggambar, yaitu saya lakukan. Kebetulan sekarang saya pindah aliran seni rupa yang materialisme. Betul, tapi saya gini, saya hanya mencoba untuk membuat pasar saya sendiri. Terus saya membuat jaringan kolektor saya sendiri. Dan memang ini juga harus diperhatikan sama teman-teman sebetulnya. Di Semarang itu sebetulnya tentunya bukan kolektor besar seperti yang harga di atas 100 up gitu ya. Tapi bahwa di Semarang itu sudah mulai timbul ada beberapa kolektor yang bisa kita bombong. Ya nyatanya dari berapa hampir 40 ya kurang dari 40% karya saya itu dibeli sama orang-orang Semarang, dan selalu karya baru itu selalu diincar misalnya gitu. Jadi hal-hal itu sebetulnya kita harus sering-sering bombong orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk itu. Dan ya harapannya bahwa DBI itu bingung mehatul ning sebetulnya, tapi bahwa saya membuat jaringan itu juga dalam waktu berapa tahun belakangan gitu. Dan di Semarang itu sebetulnya sudah mulai terbentuk, dan 60% kolektor saya itu anak-anak muda, bukan wong-wong tua yang oke memang berapa memang dia memang kolektor kelas kakap memang, tapi 60% itu anak-anak muda, dan 30%-nya kira-kira itu adalah orang-orang Semarang sendiri. Karena kamu masih muda nih. Karena aku masih muda, dan orang-orang memanggilku sayang.
Sayang mandi. Sayang. Oke, kita sudahi dulu diskusi yang sebetulnya kalau dilanjutkan bisa. Saya ingat katanya Mas Bertono Mas diskusinya itu sampai jam 5 pagi. Semangatnya luar biasa. Ya. Ini Mas Zamrud ini sudah beneran baterainya. Enggak. Soalnya kemarin ya, Mas Zamrud itu gila nyetir dari Jakarta ke sini langsung dari lah pengen masih muda lo, kamu udah kamu Ya, bisa meeting. bahasamu meeting wes bahasa Aku ketularan. jadi kita hari ini dapat ilmu banyak, mungkin besok pas nyeker kita duduk dekat-dekat ini bisa cerita, tapi ini kan gak sambil ngobrol ya Mas ya. Serius ya? Serius ya. Dokter semua betul. Nanti tapi ini tenanan para Mas. Tenang. Dapat kertas. Tenanan nih. Tenanan. Besok tanggal 15 yang ikut OPS dapat kertas ukuran imperial. Nanti sponsori oleh Aklen. Nah, di situ kan ada tulisannya Aklen. Ya. Jatahnya tak telepon. Oh iya, jadi dipersiapkan, tapi alat bukti, alat scan-nya bawa sendiri, kertasnya disediakan. Nanti mungkin ada usaha persewaan. Persewaan apa? Soalnya tunggu apaan repot ya sak mono. Ya. Hari ini kita Mas atas lagi. Mas atas. Mas atas. Mas Pak. Iya. Iya. Biasa seukuran kartu pos ya. Salahin Mas atas Bu. Iya. Mas atas yang minta ukuran gede-gede. Dan bisa dipotong-potong ya. Itu sebetulnya supaya berjarak. Kita kan protokol kesehatan ya, jadi gitu. Dulu potongan ya. Tapi tetap diketok. Jatah dulu ya Kak. Kereseh. Kemarin juga sudah di-up-kan di Disputar Kota. Ditulis gede huruf tebal gratis. Terima kasih Adin Embuh ya, terkenalnya Adin Embuh. Sekarang terkenal dengan Andin. Ikatan cinta saya juga ikatan cinta. Tapi jadi nggak dicedak-cedak ke wajahnya yang mirip-mirip ya. Mirip kok ini. Banyak share ilmu yang kita dapat, juga cerita dari Mas Zamrud bagaimana kenapa milih Semarang sudah terjawab juga. Kami sebagai warga Semarang bangga karena ternyata di luar sana Semarang juga ada tempatnya. Mas Rudi juga sudah membawa Semarang kemana-mana. Ini Mas Hermano ini termasuk pelaku seni dan ini pakai kuda aja karena kita matur suwun teman-teman semua. Kita akhiri dengan berfoto bersama ya Mas Mir. Yuk foto yuk. Oke, matur suwun semuanya.